Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan 5M ya. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, yang ketiga yaitu menjaga jarak, yang keempat yaitu menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu membatasi mobilitas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran IPA, IPS, dan PPKN. Yang pertama yaitu IPA yang akan membahas mengenai siklus air, di mana pengaruh siklus air bagi kehidupan yaitu siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang pertama yaitu siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang kedua yaitu siklus air juga mempengaruhi kelembaban suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama ada penebangan hutan, di mana penebangan hutan ini jika berlebihan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, di mana hutan yang gundul ini tidak dapat menyerap air. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Yang kedua yaitu pencemaran, di mana pencemaran ini sangat mempengaruhi daur air, di mana pencemaran yang terjadi di laut, karena laut adalah bagian terbesar dari bumi. Misalnya pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan, akibatnya jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, di mana penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan akan menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida ini dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Yang keempat ada pembuangan gas-gas beracun, di mana gas-gas beracun ini berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Nah, gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer yang menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Nah, hujan asam ini dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan serta manusia. Nah, yang terakhir yaitu ada pembangunan daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan ini akan semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan juga jalan beraspal. Nah, akibatnya semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga dapat mengganggu siklus air. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar pelajaran IPS yang akan membahas mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda pada 1928 dan juga
peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, pada peristiwa Sumpah Pemuda pada 1928 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Pemuda yang pertama yaitu ada nilai persatuan, di mana peristiwa Sumpah Pemuda ini dihadiri oleh perhimpunan dan organisasi daerah dari seluruh Indonesia, menandakan adanya persatuan dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda juga telah membuktikan bahwa perbedaan suku, ras, bangsa, dan bahasa tidak menjadi penghalang dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua itu ada nilai demokrasi. Dalam Kongres Pemuda II merupakan bentuk dari implementasi demokrasi di kalangan rakyat Indonesia. Dalam kongres tersebut diadakan musyawarah dan mufakat untuk bersama-sama bersatu dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada nilai patriotisme, di mana deklarasi Sumpah Pemuda ini memunculkan rasa patriotisme pada bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda ini juga mampu memberikan alasan yang kuat bagi seseorang untuk mencintai tanah air dan rela berkorban demi mempertahankan bangsa dan negaranya. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada nilai kemandirian dan tanggung jawab, di mana pernyataan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia ini menandakan bangsa Indonesia ini mandiri dan berdaulat. Sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat, setiap sikap kita dalam berbangsa dan bernegara harus diikuti dengan tanggung jawab. Nah, yang kelima yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1982 turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada peristiwa penting sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu Indonesia diberi kemerdekaan pada 7 September 1945. Pada saat Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima luluh lantah karena bom atom oleh Amerika Serikat. Komando tentara Jepang wilayah selatan mengadakan rapat besar. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Wedodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk pelatihan sekaligus penegasan bahwa pemerintah Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Indonesia ingin cepat merdeka. Nah, selanjutnya sesampainya di Jakarta, ketiga tokoh ini mendengar Jepang terpojok karena bom atom juga dijatuhkan di Nagasaki. Dengan demikian, Jepang benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Dilansir dari situs Sekretariat Negara, akhirnya pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Para tokoh yang mengikuti perkembangan Perang Dunia Kedua memiliki ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan Jepang. Namun terjadi perbedaan antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan golongan tua lebih menghindari pertumpahan darah mengingat pasukan Jepang masih banyak di Indonesia sehingga menunggu keputusan Jepang. Nah, selanjutnya itu ada
diculik ke Rengas Dengklok, di mana golongan muda yang terjadi antara Sukarni, Wikana, Aidit, dan Sairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31 pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat menculik dan membawa Soekarno serta Hatta ke Rengas Dengklok, di mana tujuan utama dari penculikan ini agar Soekarno dan Hatta mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Namun mereka sempat menolaknya. Setelah perundingan yang alot, Soekarno dan para tokoh lainnya sepakat untuk memilih tanggal 17 Agustus 1945 sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari suci dan berbahagia. Nah, yaitu yang ketiga yaitu menyusun naskah proklamasi. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia Barat pada 16 Agustus 1945, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi. Jenderal Jepang ini yang memberikan jaminan akan keselamatan para tokoh ini agar bisa memproklamasikan diri. Di rumah tersebutlah Soekarno, Hatta, dan dibantu Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat mereka keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah orang berkumpul, akhirnya Soekarno didampingi Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada peristiwa penting setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu ada peristiwa di Surabaya. Dalam perjuangan di Surabaya terdapat dua peristiwa penting. Yang pertama saat insiden bendera di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945, Belanda mengibarkan bendera negaranya yang berwarna merah putih biru di Hotel Yamato sehingga menimbulkan kemarahan para pemuda Indonesia. Akhirnya para pemuda tersebut merobek bagian biru dari bendera itu sehingga tersisa warna merah dan putih. Kemudian peristiwa penting kedua di Surabaya yakni saat Gubernur Jawa Timur menolak ultimatum yang diberikan Afnei pada tanggal 10 November 1945, pecahlah perang antara masyarakat Surabaya dengan pasukan Afnei. Untuk mengenang dan menghormati kejadian tersebut, dibuatlah Tugu Pahlawan di Surabaya dan tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, yang kedua itu ada peristiwa pertempuran Ambarawa, di mana pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, tentara sekutu yang dibonceng Nica mendarat di Semarang. Di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel, tentara sekutu berniat untuk membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang. Hal itu menimbulkan bentrokan senjata. Para pejuang Indonesia di bawah kepemimpinan Letkol M. Sarbini mengejar pasukan sekutu yang mundur ke Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, Letkol Isdiman gugur. Lalu pasukan Indonesia pun melancarkan serangan ke Ambarawa pada 12 Desember 1945. Setelah itu pasukan sekutu mundur sehingga ke Semarang pada 15 Desember 1945. Hal itu membuat tanggal 15 Desember menjadi peringatan Hari Infanteri dan dibangunnya Monumen Palagan Ambarawa.
Nah, selanjutnya itu ada Bandung Lautan Api, di mana tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pada 21 November 1945 agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat 29 November 1945. Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi bentrokan senjata. Hasilnya, Bandung Utara dikuasai sekutu, sementara Bandung Selatan dikuasai pejuang tentara keamanan rakyat. Nah, selanjutnya itu ada ultimatum yang kedua, yaitu Bandung Selatan harus dikosongkan lagi oleh Nah, selanjutnya yaitu ada Bandung Lautan Api, di mana tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pada 21 November 1945 agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat 29 November 1945. Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi bentrokan senjata. Hasilnya Bandung Utara dikuasai sekutu, sementara Bandung Selatan dikuasai pejuang tentara keamanan rakyat atau TKR. Dan juga tentara sekutu memberikan ultimatum kedua, di mana tentara sekutu mengharapkan tentara keamanan rakyat atau TKR itu meninggalkan Bandung Selatan. Akan tetapi tentara keamanan rakyat TKR tidak dihiraukan ultimatum tersebut. Nah, selanjutnya itu para pejuang melakukan perlawanan dengan melakukan perang gerilya dan gugurlah Muhammad Toha pada peristiwa tersebut. Saat ini peristiwa tersebut dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Nah, selanjutnya itu ada pertempuran 5 hari di Semarang, di mana pada 15 Oktober 1945 di Semarang terdapat isu bahwa cadangan air minum masyarakat di candi telah diracuni oleh pihak Jepang. Hal itu menyebabkan bentrokan antara masyarakat Indonesia dengan tentara Jepang tak terhindarkan selama 5 hari. Dalam peristiwa tersebut telah gugur Dr. Karyadi, hingga kini namanya diabadikan di Rumah Sakit Umum di Semarang. Nah, selanjutnya itu ada pelajaran PPKN, di mana akan membahas mengenai sikap persatuan dan kesatuan dalam menciptakan kerukunan saat di lingkungan. Yang pertama itu ada peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu ada gotong royong membersihkan lingkungan desa. Yang kedua yaitu membantu orang lain, baik teman maupun tetangga yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan tidak bertengkar dengan anggota lainnya. Nah, yang keempat itu bersatu dalam menjaga keamanan baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Yang kelima yaitu mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada menciptakan kerukunan saat di lingkungan sekolah. Itu ada diantaranya itu yang pertama membantu menjelaskan jika ada teman yang tidak dimengerti. Yang kedua itu hormat dan patuh pada guru dan juga belajar bersama orang lain. Nah, yang kedua itu menciptakan kerukunan saat di lingkungan rumah. Yang pertama itu makan bersama keluarga, menghormati orang tua, saling menghargai pendapat anggota keluarga, dan juga membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan di lingkungan masyarakat, itu yang pertama itu mengikuti kegiatan kerja bakti. Yang kedua itu menyapa sesama tetangga. Yang ketiga itu membantu tetangga yang sedang kesusahan. Dan terakhir yaitu menengok tetangga yang sakit. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang belum dipahami, boleh ya komen di kolom komentar.
Nah, sekian dari pemaparan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.